Hi guys, welcome back with us in Podcast LPMM Alpha. Kita kali ini membawakan berita yang sangat hot news. Pokoknya yaitu tentang studi strategi trik gitu dari Mapres Universitas Jember. Oke, kita hari ini sudah kedatangan kakak-kakak Mapres ya, tamu spesial gitu buat hari ini. Nah, sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar nih kabar hari ini? Mas Riko dulu mungkin. Oh, iya. Gimana Mas? Ya seperti yang dilihat baik. Ya. Kalau singkatnya baik, kalau panjangnya nggak terlalu baik. Cuacanya buruk Iya. sekarang. Habis dari mana tadi berarti? Dari ruang guru. Oh iya. Nah, kesibukannya akhir-akhir ini yang bikin hektik banget buat kamu. Kalau saya mah sebagai lecturer ya, pengajar ya, Iya. sambil nyiapin berkas-berkas S2, saya isi kesibukan dengan mengajar ya. Biasa kan orang FMIPA kan ilmu yang masuk banyak ya, ilmu yang Iya. dikeluarin harus banyak juga. Iya, betul. biar nggak jadi orang yang serakah ilmu, harus disebarkan. Iya. Ya, salah satunya dari podcast ini ya. Iya. Semoga nanti bisa nyebarin ilmu juga. Iya, bermanfaat buat Sedikit teman-teman. banyak semoga tersampaikan. Berarti udah ada rencana S2 sekarang? Sudah ada. Rencananya gimana? Rencananya di ITB. TB. Keren. Iya, kalau kamu Kalau saya boleh nanya nggak? boleh. Jurusan apa nih Mas prodinya? Saya Nanti kalau di jurusan apa di sini tahu? kimia. Ya, sejalan. Tetap di kimia. Tetap kimia. Berarti. Cinta mati sama kimia nih. Oh. Iya, kalau kamu saya gimana? Kalau aku sekarang lagi ngurusin teman-teman organisasi, Iya. sama juga sedang ada persiapan untuk pemilu. Persiapan. Mas Riko nih alumni. Dengar-dengar udah sampai nasional ya? Iya, sampai nasional. Nah ini saya nyiapin dalam rangka mengikuti Mas. Oh iya, mengikuti Universitas sudah. jejaknya. Seleksi universitas sudah. Sudah. Oh, berapa dari MIPA? Dari MIPA. Fisikanya? Alhamdulillah 3. 3 mah dominantly berarti ya. Iya. Kalau kimia semuanya Mas. Kan nggak ada saingan. Siapa saingan farmasi? Wah. Siapa Ya, lagi? alhamdulillah tahun ini teknik dominan. kimia. Ya. Iya. Nah, kakak berdua kan termasuk orang yang berprestasi nih, bahkan kan sudah sampai menyandang gelar Mapres gitu. Nah, apa sih definisi berprestasi menurut kakak? Siapa dulu nih? Dari tadi saya terus. Iya, saya. boleh. Sebetulnya kalau dari saya berprestasi itu, kalau dulu saya ngeresponnya adalah kita mengalahkan orang ya. Iya. Ya memang kalau prestasi itu pasti ada dua, ada yang berhasil dan yang tidak berhasil. Tapi kalau sekarang saya mulai menemukan definisi baru dari berprestasi dengan banyaknya bertemu teman-teman yang ternyata mereka banyak banget pencapaiannya, tapi ada satu yang mereka punya kesamaan. Jadi mereka punya impact ataupun kontribusi ke entah masyarakat ataupun ke lingkungan sekitar. Jadi kalau dibilang berprestasi itu apa? Ya, berkontribusi ke lingkungan sekitar dimanapun mereka berada. Seperti itu. Iya, kalau menurut kakak gimana? Jawaban singkat, jawaban panjang. Dua-duanya bolehnya sama. Ya, menurut saya mahasiswa berprestasi itu apa bedanya sama mahasiswa pada umumnya gitu ya? Sebenarnya kata-kata berprestasi ini yang berbeda itu bukan pintarnya. Iya. Mahasiswa berprestasi itu bukan yang pintar, bukan yang jenius gitu. Kan kita tidak lagi ngomongin mahasiswa sama anak SD tuh. Iya. Ya baru beda kepintarannya. Kan kita ngomongin mahasiswa ya. Iya. Namanya juga maha ya. Siswa aja ada pintar ya, apalagi mahasiswa ya. Jadi sebenarnya berprestasi itu sebenarnya adalah orang yang punya mindset bahwasanya setiap tantangan itu adalah opportunity. Oh Jadi iya. tantangan itu adalah kesempatan untuk berkembang, bukan ancaman. Biar
contohnya apa realisasi lah, misal Onlipan ya. Mm-mm. Pernah nggak? Ini secara langsung atau tidak langsung? Iya. Kamu delegasi Onlipan, ya. Terus di mindset kamu tuh mikirnya gini, wah, saya kan jadi delegasi Onlipan, berarti saya harus bertarung sama teman sejurusan saya, Iya. fakultas saya, Betul. ketemu satu universitas, satu regional Jatim atau satu nasional. Iya, betul. Ya. Nah itu kan sudah pola pikirnya salah. Wah, tantangan ini adalah ancaman. Mm-mm. Berarti saya harusnya belajarnya harus gini gitu. Nah berprestasi itu maksudnya setiap tantangan yang datang itu dianggap sebagai opportunity, dianggap Iya. sebagai kesempatan. Oh, saya kan jadi delegasi Onlipan nih, berarti kesempatan saya untuk berkembang, gitu ya. Kesempatan saya untuk menorehkan prestasi. Jadi berprestasi bukan siapa-siapa yang berani mengikuti lomba, tapi siapa-siapa yang mengikuti lomba itu dengan sukarela. Ya, kan banyak orang yang ikuti lomba mungkin karena paksaan, Iya. mungkin karena apa, pengen cari tenar dan lain sebagainya. Berprestasi yang saya maksud itu dia punya mindset seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya tantangan itu berupa sebuah ancaman, tapi tantangan adalah sebuah kesempatan untuk berkembang. Kira-kira gitu. Gitu. Iya. Jadi yang namanya lomba ini sendiri justru membuka kesempatan ya. Betul. Bunda. Jadi kita punya peluang. Betul. Gitu. Untuk. Bukan justru takut ya, bukan Iya. justru ancaman atau apa? Oh saya harus dapat juara 1, Mm-mm. saya harus dapat juara 2 gitu. Iya. Kan? Kadang mindset kayak gitu kan bikin kita jadi apa ya, nervous sampai blank gitu, ya kan. Nah, oke, buat kakak berdua nih, perasaan waktu pertama kali ikut lomba itu gimana? Pertama kali ikut lomba di mahasiswa atau di sekolah pendidikan formal? Di pertama kali dari sekolah pendidikan formal aja. Pendidikan sekolah formal ya, mungkin saya pertama kali ikut lomba tuh yang saya ingat ya Mm-mm. SD ya. Iya. SD, SMP, main itu saya selalu ikut lomba yang konsisten. Kalau teman-teman tahu nama lombanya, lomba paling bergengsi apa kira-kira? OSN. Oh, Ya. Ya. iya. Jadi apa, kalau mengikuti lomba OSN itu kita diajarkan untuk ketemu orang yang berbeda-beda. Ya, contoh kayak gini, setiap orang kan harus punya rivals ya. Rivals orang itu tidak boleh selalu sama. Misalnya apa tuh berapa? 25. Angkatan 25 ya. 24. saya. Kalau ditantang sama misal adu ujian matkul ya, Iya. sama teman seangkatan, berani atau enggak? Insya Allah berhenti. Kalau sama kadin, Enggak. kalau sama dosen. Enggak. Nah, lomba itu melatih kita untuk menjawab semuanya berani. Ya, karena kalau kita tidak berani, ya jurusan ada yang jurusan matematika. Ya, kalau tidak berani peluangnya berapa? Kalau tidak berani ya nol. Nol, peluangnya nol. Kalau kita berani, ya meskipun kita tahu jelas-jelas kalau kita pintar-pintar sama dosen yang kalah jauh ya, Iya. peluangnya tidak nol. Iya. Ya, jadi sepersekian, meskipun kecil peluangnya tidak nol, dan itu sudah lebih baik kan. Iya. Jadi perasaan pertama yang saya rasakan kalau ikut olimpiade itu ya kayak gitu, sistematis sekali ya. Makanya berbagai lomba itu biasanya diadakan tidak langsung nasional, ya, regional dulu, ya, mungkin nanti ke provinsi, Iya. mungkin nanti ke nasional atau internasional. Ya, jadi sistematis ya, sebenarnya olimpiade itu melatih orang ya. Jadi orang bisa belajar dari pendidikan formal, bisa juga belajar dari olimpiade. Ternyata rival kita itu bertingkat gitu ya. Kalau kita nggak berani di tingkat tingginya, ya harap dengan di tingkat rendahnya. Iya. Dia harus berani di semuanya. Meskipun jelas-jelas ya kapasiti dirinya kelihatan. Iya. Berarti Ya, sudah dari kecil ikut udah dari SD ikut ASN. Iya. Saya ikut suhu. Iya. Suhu itu temperatur. Itu temperatur Oh, beda. Beda sih. Ya, kalau saya sebetulnya untuk lomba, iya betul. Kalau dari SD, memang tidak sesering Mas Riko mungkin, karena saya istilahnya baru bangkit Mas, dari ketika SMA, itu pun SMA pertengahan. Tapi kalau diingat-ingat kembali, ikut kompetisi kan pasti ada dua respon.
Iya. Yaitu tadi yang katanya Mas Riko, ada yang ikut aja, ada yang ikut secara sukarela. Dan kalau ikut aja pasti nggak deg-degan, karena cuman menyelesaikan kewajiban. Iya. Jadi kalau waktu SD ada yang namanya dipaksa, ya kan? Nah, waktu itu beberapa kali lah karena memang delegasinya nggak ada, ya udah diikutkan. Jadi dibilang nervous enggak, cuman ngeliat orang pada pinter-pinter, jadi lebih ke kalau bahasanya humiliated, Oh iya. terbantai lah, Iya. seperti itu. Nah, tapi kalau dibilang benar-benar pertama kali ikut lomba yang sukarela atau free will, itu pasti ada yang namanya rasa takut, karena kita udah menyumbangkan waktu, tenaga, ataupun biaya. Nah, tentunya rasa takut itu muncul sehingga Iya. ya, keringat dingin. Makanya kalau ada kompetisi, misalkan jatuh itu tangannya tremor. Jadi kalau dibilang pertama kali lomba gimana rasanya, dulu waktu awal saya nggak ada rasanya karena saya nggak tahu gambaran besarnya, cuma disuruh ikut. Tapi ketika mungkin SMA mulai muncul lah, oh ternyata ini untuk perkembanganku, jadi agak deg-degan nih, ini dilihat orang gitu loh. Jadi ya mungkin itu sih, nervous, takut, tapi sekaligus juga karena free will ya. Iya. Jadi ada sedikit rasa positif lah. Aku kalah di sini, berarti aku belajar sesuatu. Kalau aku menang, berarti aku belajar dan dapat bonus. Seperti itu. Dan mungkin kalau ditarik ke sini hampir-hampir mirip lah ya untuk kompetisi. Karena kompetisi itu kan pasti ada yang namanya yang unggul dan nggak unggul. Dari awal tuh kita masuk kompetisi itu udah tahu. Misalkan kalau kita MIPA itu ada ITB, itu udah tahu, udah pasti. Nah, tapi rasa-rasanya kalau ikut dengan ikhlas itu ada rasa, oh, aku bisa loh berdiri bareng mereka. Gitu kalau dibilang lomba sekarang ya, seperti itu. Kalau boleh tahu nih, tadi kan kalau kakak kakaknya waktu SMA gitu kan. Kalau boleh tahu lomba pertama yang diikutin enggak? Bidangnya? Kalau saya jujur waktu SD itu NTK. Bukan dulu. Itu yang waktu saya nggak sadar ya, jadi kayak cuma ikut, cuman bawa raga, ya mas nggak sadar tuh nggak sadar ya. Jadi nggak sadar saya kok ada di sini, ya di sini nggak sadar. Ya, Hasil tunjuk. iya sebenarnya. Tapi kalau waktu SMA saya lebih ikutnya ke pidato, speech. Iya. Kalau tentang Olimpiade, ya mungkin OSN juga. Tahu kalau bakatnya, oh aku ternyata suka fisika, itu kapan? Sebetulnya kalau dibilang kalau lomba dibawa ke SMA dulu ya, dulu malah aku nggak sering ikut lomba fisika, malah ikut lomba speech. Dan dibilang bakat, ini ada cerita lucu sebetulnya. Saya baru ikut lomba speech itu kelas 12, jadi nervous banget. Kenapa kok kelas 12? Karena kelas 10 saya pernah ikut dan ya dibantai. Jadi ikutnya bahkan nggak masuk final kan. Tapi ketika kelas 12 itu ada satu guru mencoba nawarkan lagi buat ikut. Kalau teman-teman tahu, kalau di MAN itu ada yang namanya Korseni FA. Jadi mana? Saya Manus. Saya juga Man. Oh iya, mana Mas? Man 2 Jember. Man 2 Kota Probolinggo. Oh, Probolinggo. Saya Man 2 Jember, Mas. Man 2 Jember? Iya. Makanya tadi Pak Mas saya bilang itu Depan kaget. ya? Iya kaget. Nah, itu ketika saya pertama kali ikut speech lagi, itu saya mikir, oh kayaknya ini opportunity deh. Soalnya saya selalu menggambarkan, kalau aku bisa ini kayaknya bakal bagus deh. Jadi saya nyoba paksain lah istilahnya. Waktu itu diberitahunya hamin 2 minggu lombanya untuk seleksi, kalau dulu bahasanya KKM ya, kelompok kerja madrasah. Nah, sebelum itu cuma 2 minggu. 2 minggu saya mikir apa dah, all out, go big or go home kan, mikirnya. Jadi nyoba belajar speech lagi dari nol.
akhirnya ya oh ternyata rezeki lah, dia lanjut ke data seperti itu. Sama juga kayak yang OSN waktu itu belum rezekinya ke nasional, tapi alhamdulillah pernah merasakan yang provinsi itu dalam waktu Amin 21 dan itu lanjut. Biasanya saya ikut yang fisika, cuman yang di akhir saya sekolah ini mencoba sedikit ke astronomi, barangkali ada perhubungan Nggak terlalu jauh lah. iya memang, tapi kalau dibilang nggak terlalu jauh betul, dan malah saya lebih suka astronomi. Oh Nah, iya. akhirnya ya alhamdulillah dapat rezeki. Kalau kakak juga. Saya lupa pertanyaannya. Lomba pertama sama pertama kali tahu kalau oh ternyata saya suka kimia. Oh, kalau kimia saya memanduannya akselerasi, jadi Oh. sekolahnya 2 tahun ya. Sementara saya itu ingin ikut OSN dan mati-matian dengan OSN. Jadi, akhirnya harusnya kan normalnya siswa itu bisa ikut 2 kali. Iya. Ya, OSN itu bisa ikut di kelas 10-nya sama kelas 11-nya. Kelas 12-nya udah dianggap ketuaan, nggak bisa ya. Betul betul. Nah, kebetulan saya ikut pertama tuh di kelas bukan kelas 10-nya, tapi sudah masuk ke kelas 11. Soalnya akselerasi itu kan disingkat jadi 2 tahun. Itu cuma sampai tingkat nasional, dan saya pengen mencetak yang lebih dari itu loh. Iya. Akhirnya saya ikut KSM juga. Di KSM ternyata bakat saya agak kurang bagus ya. Bahasa Arab mas. Iya. Jadi kalau KSM tuh ya memang kimia, ya, tapi kimia Arab. Betul. Kimia syariah. Kimia syariah. Dan cuma sampai provinsi. Akhirnya, wah, berarti saya nggak bisa ikut lagi nih. Sama guru saya dibilang, bisa. Kamu kuliah jurusan kimia, nanti ikut apa? Oh ternyata ada. Ya udah saya ambillah jurusan kimia. Ya keterimanya di sini. Pilihan juga. Iya, kedua. Terus selama menjalani masa kuliah, ya saya terapkan benar kimia yang saya pelajari, saya kasih paham di ONGIPA, ya kasih paham. Ternyata tetap kena mental di nasionalnya. Tetap juara berturut-turutnya 9 tahun, tetap ITB. Juara umumnya. ITB. Ya nggak apa-apa lah, dari situ saya dapat banyak pelajaran. Kalau sebenarnya nggak ada ruginya ya kalau belajar ya. Nggak ada ruginya belajar. Contohnya kayak saya nggak ngomongin tentang kimia aja nih. Di semua sub fisika pun atau sub matematika pun, jadi apa tuh? Sub tes, sub bidang. Iya elektronika. Di semua sub tes pun sebenarnya kalau kita pelajari nggak ada ruginya ya. Iya. Di ujung penerapannya pun at least kita sudah pernah belajar kan, karena kalau kita berpikir maka kita ada ya, kalau kita tidak belajar berarti kita tidak ada ya. Setidaknya kita bisa menghargai orang-orang yang telah menemui ilmu pengetahuan itu ya, salah satunya kimia. Jadi saya nggak pernah ngerasa nyesel gitu kalau belajar kimia lebih banyak daripada yang lain. Buat apa gitu? Banyak fungsinya. Salah satunya, kalau misal saya sebut, kamu tahu ini, nggak tahu, terus kamu buat apa? Ya setidaknya dari problem-problem ini, biasanya orang yang paling sulit itu orang matematika ya. Misalnya, ya sebenarnya begini, kamu jurusan apa? Matematika. Oh, kamu belajar angka-angka itu ya. Buat apa? Kamu kerja itu tak, nggak pegang kalkulator kan gitu. Ya enggak, kan dari matematika saya dikasih problem yang lebih sulit daripada orang yang nggak belajar. Terus dari problem itu saya belajar cara problem solving, memecahkan persamaan meskipun dalam matematis. Cara saya menyelesaikan masalah ini bisa diterapkan ke apa saja gitu, bahkan ke kehidupan rumah tangga atau memecahkan masalah keluarga gitu. Pakai matematika ya bisa, karena saya terlatih. Kalau di SMA kan biasanya kita dikasih tahu menyelesaikan masalah itu diketahui Tanya jawab. Itu sistematis sekali kan. Iya. Kalau orang matematika ditanya itu buat apa belajar
fungsi trigonometri. Ya trigonometrinya emang nggak dipakai, kita nggak ngitung uang pakai trigonometri juga. Betul. Tapi yang dipakai adalah problem solving. Iya. Biasanya kalau orang yang belajar matematika, dia nggak bakalan ke jembatan Cangar. Nggak tahu ternyata Enggak. jembatan Cangar. Itu Jujur nggak tahu. tahu jembatan Cangar bawah hitam. Saya aja tahu. Yang itu loh yang Explain. laki-laki tidak bercerita tapi tiba-tiba lompat dari. Oh iya. Iya. Kalau itu tahu. Nah, yang jelas ya bukan orang matematika. Karena kalau orang matematika punya depresi, punya beban berat, biasanya dia bisa problem solving. Ya, jadi kemampuan problem solvingnya biasanya lebih kuat daripada orang yang tidak belajar keras lah. Kak, selama ini kan kayak apa ya? Pasti di dalam proses itu kan pasti ada kayak kendala, kayak burn out, apalagi peralihan dari SMA ke kuliah kan beda banget tuh. Kayak SMA kan mungkin nggak ada laprak, terus praktikumnya ya pasti kayak gitu-gitu aja. Terus apa? Ada nggak kayak merasa nyesel nih masuk fisika, nyesel nih masuk kimia? Apalagi kakak-kakaknya kan pilihan kedua ya. Iya. Gimana tuh tanggapannya? Oke. Kalau dari saya sebetulnya saya nggak pernah menyesali apa yang saya lakukan, mungkin kesalahan ataupun kalau kebaikan nggak mungkin disesali ya. Tapi kalau kesalahan saya nggak pernah menyesal itu, karena bentuk kesalahan itu ada untuk kita pelajari. Jadi kalau kata pepatah bilang gitu, hidup itu bisa dipelajari ke belakang saja, tapi untuk menghidupinya ke depan. Nah, tapi pernyataan pertama itu kan nggak boleh kita lewatkan, nggak boleh kita hidup ke depan doang. Oh, aku menyesal ini, aku menyesal ini. Tapi yang kita sesali, yang kita anggap sesali itu perlu kita pelajari juga. Jadi kalau dibilang nyesel ataupun burn out tadi itu ya, benar. Kenapa kok aku masuk fisika? Ya udah dinikmatin aja. Karena saya nganggapnya gini sih, ada orang nggak suka fisika, bukan karena mereka nggak bisa, bukan mereka nggak cocok fisika, tapi mereka nggak familiar aja ke fisika itu. Bahkan kalau dibilang, aku nih mau masuk biologi, mungkin aku nggak suka di awal, tapi kalau aku meluangkan waktu banyak di biologi, aku pasti suka. Karena kesukaan itu kan biasanya ada yang namanya nyambung kan. Kalau nggak nyambung, biasanya nggak suka kan? Iya. Ya, mungkin relationship ataupun ini. Iya. Ya, salah satunya itu. Jadi kalau dibilang burn out atau nyesel, nggak pernah sih, karena selalu mikir kalau segala hal yang kita dapatkan itu entah keburukan, kebaikan itu pasti ada hikmahnya. Lalu kalau dibilang burn out, buat menghilangkan burn out ya istirahat sejenak, ataupun kalau pengen berhenti, selalu bilang gini deh, kayaknya lebih baik. Kalau teman-teman pengen berhenti, coba ingat lagi kenapa teman-teman mau mulai. Oh iya. Jadi biasanya di awal kalau mau mulai kan menggebu-gebu tuh, kayak aku ingin ini, misalkan minggu depan aku harus nyelesain A, B, C, D, terus minggu depannya lagi E, F, G. Terus ketika dijalani, kok berat. Ya udah pikir lagi, kemarin aku pengen ini loh sebetulnya tujuan awalnya. Aku pengen meraih ini untuk di seminggu ke depan, 2 minggu ke depan. Ternyata tujuannya baik. Ya boleh lah istilahnya sebentar. Tapi bukan berarti kita berhenti itu tadi kan. Kalau kata Mas Iko, kalau berhenti chance-nya nol. Daripada walaupun kalau sambil capek, ya walaupun nggak 100%, tapi tetap kita berprogres, berusaha walaupun berprogres. Setuju. Jadi kok saya penasaran Mas, Kalau dibilang burnout, ya kan saya emang suka kimia, jadi nggak pernah merasa menyesal masuk jurusan kimia. Ya mungkin saya sesali mungkin kalau saya masuk jurusan kimia kan saya tidak belajar bidang sains lain kayak fisika, biologi, matematika. Artinya kalau saya menajamkan satu sisi saja, sisi lain saya ternyata jadi tumpul. Ya dulu waktu
saya nggak benar bisa scratch. Keren. Sekarang saya nggak Sama aja. saya nggak hafal apapun ya. Tapi ya poin plusnya di subbidang kimia tidak ada saya lupakan. Ya. Jadi mungkin saya belajar dari situ. Kalau sebenarnya makin tinggi seseorang itu tingkat belajarnya, makin sempit bidang. Iya. S1 kita ambil kimia, S2 kita ambil sub kimia. Gitu. Jadi tidak lagi seluruh kimia kita pelajari, sedikit saja yang kita pelajari. Ambil S3 misal sub kimia, jadi subnya lagi yang kita ambil. Jadi kalau ambil ahli profesi baru kerjanya jadi general lagi, gitu ya. Di masalah berkot atau tidak, saya tidak pernah bermasalah pilihan, tapi sering merasa menyesal kalau saya belajar kimia atau saya nggak sepintar di bidang lain, misalnya matematikanya, fisikanya, kimianya. Bahkan saya pernah, saya kan sekarang kesibukannya lagi ngajar. Terus beberapa anak saya ajar kimia, ya udah kalau mereka tanya kimia kan, apa pun saya jawab aja. Mas tuh tahu nggak siklus Krebs? Saya pindahin topik soalnya saya nggak tahu, saya nggak hafal. BTW ini materinya ini loh ini. Jadi saya pindahin. Saya baru sadar ya, anak SMA ini siklus Krebs hafal. Orang saya siklus Krebs nggak hafal. Padahal itu juga sub kimia ini, kimia dasar dipelajari, biokimia. Jadi menyesalnya karena itu ya, makin kita ngambil satu subtopik yang lain kemudian. Kalau masalah kimianya ya saya suka di kimia ya. Semoga ini jadi motivasi biar nggak ada yang pengen pindah jurusan. Jurusan yang kalian pilih itu jurusan yang terbaik buat kalian. Kalau dulu orang gini ya, tujuan orang kuliah dulu sama sekarang beda. Dulu misal orang sains, matematika, fisika, kimia, biologi. Orang dulu bilangnya begini, dari 4 bidang ini yang paling saya nggak kuasai adalah matematika, makanya saya mau ambil jurusan matematika biar memahami semua bidangnya gitu ya. Tapi sekarang kan beda, sebalik. Dari semua bidang ini saya paling nggak paham matematika, ya udah saya ambil jurusan yang nggak ada matematikanya, masuklah teknik gitu ya. Sama aja. Masuk ke ya, makanya zaman sekarang itu sebenarnya orang udah nggak boleh ngerasa salah jurusan, ya bukan nggak boleh karena itu tidak. Jadi peluangnya lebih kecil karena jurusan yang kamu ambil itu jurusan yang kamu mau. Tapi kalau orang dulu benar-benar ambil jurusan itu untuk melengkapi sisi kurang dia. Ya. Contohnya orang tua saya ambil pendidikan bahasa Indonesia waktu itu, saya tanya alasan apa? Karena dulu saya nggak pintar pendidikan bahasa Indonesia. Oh gitu ya? Justru yang nggak pintar itu diambil jurusannya. Gitu. Jadi ya nggak boleh lah zaman sekarang, jangan buat tren pengen pindah jurusan aja. Iya, apalagi lagi musim UTBK ini kan. Aduh, takut habis ini ntar apa yang keluar. Penasaran tapi biasanya. Iya, mahasiswa penasaran. Tapi kalau prodi yang diambil ternyata bagus, ya masuk-masuk aja. Iya. Iya, terus habis itu kalau misalnya kita bicara masalah tantangan, ada nggak tantangan yang lain? Selain Misalnya yang sudah disebutkan tadi. Selain mungkin kata waktu ya. Oh iya, balik sih. Kalau kata dosen saya, mungkin Pak Agung teman-teman tahu, sebetulnya yang kita kurang itu bukan kemampuan, bukan uang bisa dicari, tapi yang kurang itu adalah waktu. Karena ya satu hari ada berapa jam sih? 4 jam. Lalu kita kuliah dari pagi sampai jam 3, istirahat, makan dan lain sebagainya. Malamnya nugas. Belajarnya kapan? Nah, itu. Jadi tantangannya betul menata waktu, karena waktu nggak bisa dibeli ya. Walaupun kita misalkan lapar, kita kebut 1 hari misalkan, tapi itu kan tetap memakan waktu. Jadi seperti itu. Tantangannya waktu. Sama yang kedua, tantangannya adalah lingkungan sekitar. Karena oke lah, kita coba fair-fairan aja. Kita tidak tinggal di tempat yang top 3. Ya nggak? Iya. Jadi
otomatis inputnya adalah orang yang beranggapan seperti itu. Padahal kalau kita lihat dari dosennya itu lalu ada profesor dan menurutku bagus banget. Tapi sayangnya hal itu tidak ditangkap secara garis besar oleh teman-teman semuanya. Jadi mereka menganggap kita ini nggak sebagus top 3. Jadinya perilakunya itu otomatis akan tercerminkan dari stigma itu. Jadi berasumsinya ngapain saya jadi top ya, uang kampusnya kayak gitu. Iya. Berasumsinya kayak gitu. Padahal salah ya. Padahal salah, dan itu bakal mencemarin anak-anak yang beranggapan dimanapun aku berada, di situ aku harus berkarya. Dan itu benar-benar aku rasa di awal aku ngelihat teman-temanku yang semangat, terus sekarang karena pertemanannya nggak dikontrol, akhirnya kayak gitu harus, dan ya balik lagi ke setelan pabrik gitu. Padahal di awal semangat banget. Iya. Gitu sih. Terus caranya kakak mengatur waktu dari kayak rapat, terus habis itu ke tugas, belajar, itu gimana cara menatanya? Terus apa sama kayak mengatur kayak pergaulan yang harus banget dihindari dan harus banget kayak temenan sama ini karena apa? Apalagi kakak berdua kan ikut organisasi sama-sama himpunan ya, sama-sama himpunan ya. Oh iya, masih kok gimana sih? Himpunan itu wajib kan? Saya enggak ikut. Oh, saya anggota. Jadi masih enggak kepengurusan. Iya. Tapi boleh sharing ya selain organisasi, kan ada pasti. Ya mungkin kalau masalah waktu, saya sering anggap orang tuh lucu kalau bilang mahasiswa prestasi itu nggak punya waktu. Iya kan? Mahasiswa berprestasi itu ya makanya tetap main game ya tetap main game, tetap punya waktu gitu. Cuma masalahnya time blocking sebenarnya. Kayak saya tuh mau belajar 5 jam tuh bisa. Satu lembar nih, kalau kalian baca fast reader paling 1 menit selesai. Kalau kamu mau baca itu 30 menit bisa kok. Ya sama kayak saya ngomongin misal hujan asam mau. Hujan asam itu kayak hujan yang pH-nya lebih kecil daripada 7. Ya udah to the point. Tapi kalau saya ngomongin hujan asam itu sebenarnya peristiwa evaporasi air yang ada di udara akibat berkontak dengan karbon dioksida yang muncul dari polusi udara. Akibatnya CO2 ketemu sama air jadi H2CO3 yang notabene adalah asam lemak. Makanya yang turun bukan lagi H2O tapi H2CO3. Padahal saya ngomongin hal yang sama itu kan. Masalahnya time blocking, kayak kalian dikasih nasi padang 1 porsi. Dalam 1 hari cuma boleh makan 1 kali. Ya. Coba habisin tuh nasi padang. Ya udah dihabisin, makan semua. Tapi coba makan nasi padang, tapi kamu cuma perlu waktu 25 detik. Mungkin yang dimakan dagingnya doang. Karena saya tahu, saya butuh proteinnya nih. Sehari cuma makan sekali gitu ya. Esensinya tetap sama-sama makan. Tapi yang satu makan bertele-tele, yang satu makan to the point. Jadi saya tuh bisa sebenarnya to the point. Jadi intinya saja yang dimakan ya. Oh saya butuh protein saya makan. Karbohidratnya terlalu banyak tidak akan saya makan gitu kan. Seharian itu saya juga tidak perlu beraktivitas banyak misalnya gitu. Sama kayak orang belajar gitu ya. Belajar yang benar bukan lama tapi fokus ya. Time blocking. Misal saya suruh pelajari misal termodinamika ya, selesaikan dalam 5 hari. Mungkin hari pertama tiduran, hari kedua pindah ke kafe dulu, hari ketiga pindah main Roblox, hari keempat baru mulai belajar, hari kelima ngebut. Ya. Nah, kecuali kalau di time blocking, pelajari termodinamika dalam 1 jam, baru 1 jam itu isinya full. Ya, jadi orang nggak punya waktu atau punya waktu tergantung dia main time blocking atau tidak, gitu. Jadi saya makan sambil pegang HP, sambil scroll TikTok atau scroll short video. Ya mungkin makannya itu bisa sampai 2 jam ya.
gitu ya. Apalagi nonton mukbang mas. Betul. Artinya kita tidak fokus dengan kan makan itu sebenarnya proses memasukkan zat-zat yang diperlukan tubuh Iya. untuk tetap meneruskan keberlangsungan hidupnya. Daripada saya megang HP, mending makan, ya, terus beraktivitas. Nanti kalau ada waktu lebih, baru ya. Jadi kalau ditanya kalian sibuk nggak sih? Gitu. Ya enggak, saya sama kayak kamu. Mungkin kamu justru yang sibuk, karena kamu tidak main time blocking. Gitu. Kayak ngerjakan laporan. Ayo kerjakan. Saya nggak pernah kerjakan laporan bareng-bareng. Saya selalu kerjakan laporan sendiri. Jadi kalau bareng-bareng ya mungkin kumpul ketemu. Oh si A belum datang. Tunggu lah gitu ya. Alasannya belum datang gitu. Datang semua. Main game malah mas. Nggak datang semua. Nggak ngerjakan. Dengar-dengar sih itu gini ya. Nggak ada dia Pak. Wes. Mending kerjakan sendiri kan. Jadi ngerjakan sendiri yang 1 jam beres. Gitu. Jadi punya waktu atau tidak punya waktu tergantung dia mengelolanya bagaimana gitu. Sebenarnya ya benar waktu hidupnya itu sama ya. Iya. 1 hari tadi kan udah 24 jam sebenarnya enggak ada tahu nggak bisa gitu. Jadi tambah koma ya. Semuanya tambahkan ya gitu. Sebetulnya agak cukup berbeda aja buat saya sama mas. Memang tapi saya setuju karena kadang time blocking itu sangat-sangat diperlukan dalam rangka mengumpulkan deadline tugas. Misalkan kita mengumpulkan tugas jam 23.59, kita udah nyantai lah mau misalkan kalau di lab itu ada turnitin dulu. Kita ngeliat jam 23.59, ternyata ketika dicek lagi 23.30 dalam keadaan jam 23.15. Awalnya nyantai, terus dalam 15 menit itu langsung ngehubungin 5 turnitin sekaligus. Yang biasanya kalau mau hubungin turnitin, males satu aja untuk dijawab. Ataupun nanti ketika udah dijawab, balasnya agak lama. Jadi benar-benar the power of kepepet itu memang real. Nah, kenapa nggak kita ubah the power of kepepet di akhir, di awal aja? Iya. Jadi kalau katanya Mas Riko, di 5 hari itu kita belajar di akhir, kenapa kok nggak kita masukkan aja di awal? Iya. Itu keren. Nah, tapi kalau dari saya sendiri, sebenarnya agak cukup lucu untuk menata waktu saya. Karena jujur saya belum menemukan ritmenya terkait menata waktu. Jadi yang saya lakukan sebenarnya nggak baik ya. Jadi saya sacrifice waktu saya. Jadi ada yang namanya cost dan benefit. Jadi kita membayar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu hal. Misalkan waktu tidur kita biasanya 8 jam. Jadi boleh aja. Jadi misalkan kalau paginya full kuliah ataupun kegiatan organisasi lah yang mana kalau kita nggak fokus di situ, otomatis kan nggak menghormati ataupun menghargai kerja keras kita. Nah, ketika kita fokus di situ, dalam keadaan kita masih tugas, kalau kita ingin belajar, butuh belajar, ya otomatis ada yang harus kita korbankan. Jadi mungkin kalau ada satu patah yang menurut saya keren banget, mereka bilang kita tuh pemimpi. Misalkan masa berprestasi itu pemimpi, padahal kita yang paling jarang tidur. Jadi aku rasa boleh dicoba walaupun nggak sehat ya. Dan itu udah di-approve sama dosen saya yang cukup keren. Nggak boleh begadang, tapi saya masih sedikit memperbaiki itulah. Karena itu bukan Pak Windu. Ada Pak Windu. Tuh beliau bilang kalau begadang itu mengganggu kognitif. Dan setelah saya coba, lah kok bener, iya juga. Kalau dibandingin begadang sama nggak begadang, dengan nggak begadang. Cuman memang ada beberapa agenda yang harus dikejar dulu kan. Iya. Ya, tapi saya coba bukan kok. Seperti itu. Iya, kadang kalau habis begadang, malamnya begadang terus habis itu misalkan tidurnya cuma dapat 2 jam gitu. Biasanya bener pusing banget. Jadi fun fact, pernah aku nggak tidur dan Samsak. nggak tidur sama sekali, dan itu harus melakukan sesuatu yang performatif, misalnya presentasi ataupun menyampaikan sesuatu, mengisi materi. Itu aku pernah, dan itu nggak sehat, jujur nggak sehat. Tapi selesai gitu. Dan kalau tadi pertanyaannya pergaulan, nah itu sebenarnya cukup susah nggak sih mas di sini? Lumayan, karena godaannya cukup berat ya.
Tapi aku selalu mikir gini, kalau mau maju, jadi orang tua saya selalu bilang gini, kalau mau maju itu nggak bisa kita nunggu. Karena kalau kamu nunggu teman berarti kamu yang di-influence teman kalian. Dan gue pikirnya kayak gini, kalian maju dulu, nanti teman kalian pasti ikut. Jadi kalau secara ringkas, jangan ikut arus, jadilah arus itu sendiri. Leader mindset Nah. government ya. Oke, itu cukup powerful sih. Iya. Tapi syaratnya harusnya baik. Harusnya baik, betul mas. Jangan arus yang Biasa aja orang bikin. Oh harus. iya. Tapi harusnya Yang penting bikin. Ya makanya kebetulan di fisika memang sedang melakukan benda-benda lah, dan aku rasa aku harus ikut andil kan. Jadi aku coba buat komunitas kecil-kecilan, kayak kemarin ngobrol bareng, terus belajar bareng. Jadi aku rasa perubahan positif itu memang yang pertama itu harus dari diri kita. Selama kita menjaga itu tadi, kalau kita bakal membuat arus yang baik itu tadi mas. Tapi saya rasa pergaulan itu nggak jadi susah kalau kita punya pergaulan. Betul. Ya. Nah, Kembaran sampai kan sekarang nggak? Ya. Gimana? Coba saya mau cerita. Boleh. Iya. Salah satu yang menyebabkan orang bisa berkembang cepat itu kalau punya rival yang berkualitas. Tahu nggak rival yang berkualitas itu kayak apa? Rival itu selalu menyetarai kamu dengan cara yang sama dengan kamu, dan dia berkembang terus. Ya kan kalau rival misal, saya dengan teman saya, misal nilai ujiannya lebih unggul, ya udah next semester pola itu bakalan tetap sama. Soalnya dari awal saya udah bisa ngalahin gitu ya. Next semester pasti bisa lagi, next semester bisa lagi. Tapi kalau kembarannya kayak gini loh. Saya naik ke atas, dia tahu caranya dan dia persis memahami itu. Dia naiknya gini ya. Gimana kalau saya gini? Dia lebih cepat lagi. Jadi kalau orang punya kembar, Kembaran. Kalau orang punya kembaran, rival terberat dan paling berkualitas itu dia adalah kembarannya sendiri. Dan dia nggak boleh dipisah. Betul. Kalau dipisah, yang satu dengan yang satu tidak akan tahu progresnya Dan tidak akan bersaing. betul. Sering nggak sama orang tuanya? Dulu waktu kembaran SD dulu, ya kembaran dulu juara satu. Iya. Kamu gimana? Saya SD juara satunya 4 kali. Sisanya dipegang sama adik saya sendiri. Gitu. dominasi. Ya, SMA pun sama. SMA-nya saya 1 kali. Juara 1. 2 kalinya adik saya yang pegang. Nah, dimasukin ke kuliah, ternyata hal itu tetap bisa diterapin loh ya. Saya ikut Mapres. Sebenarnya saya takutin bukan teman-teman lain, adik saya sendiri. Akhirnya waktu itu pas malam, besoknya mau paparan GU gitu ya, terus presentasi akademik bahasa Inggris dan sebagainya. Malamnya belajar. Saya diam-diam dan saya takut sendiri. Belajar apa sih? Terus tak lihat apa di history Google-nya tuh dia buka apa saja. Saya persiapin apa saja. Saya kok boleh kalah nih. Kalau saya kalah dibanding-bandingin terus nih. Artinya saya rasa kalau masalah harus kalau mau berteman ya memang benar harus diatur ya. Tapi kalau kamu punya orang dekat tuh nggak perlu banyak, cukup satu, tapi satu orang dekat itu adalah orang yang selalu mau ngalahin kamu. Kamu punya teman yang kan ada kan teman yang mungkin dia nggak mau menyakiti perasaan kamu, akhirnya dia selalu merendah. Kalau kamu selalu merendah, justru teman yang baik tuh kayak gimana nilai kamu? Nilai kamu berapa? 90. Saya udah 92. Gimana kamu belajarnya gitu? Itu teman yang bagus. Gitu. Dan kemarin sering gitu tau. Misal ditelepon sama orang itu, siapa paparan GU misal itu Mapres atau ujian matkul ya. Gimana matkulnya? Lancar. Dua-duanya sama-sama bisa. Itu kita pas nelfon saling lomba-lomba tuh. Gampang meskipun susah ya. Gampang supaya dapat respon warga. Oh,
si Riko lebih bagus. Next month si Rizky lebih baik. Saya kejar lagi gitu ya. Jadi perkembangannya lebih cepat. Soalnya kalau adik sendiri tuh ya, dia rival yang bukan rival biasa. Dia tuh tahu rival yang tahu kuncinya kita dan berkembangnya pesat gitu ya. Saya naik tangga dengan langkah ABAB. Dia bisa ikutin ABAB bahkan lebih. Jadi kita harus lebih lagi. Jadi makanya kalau punya kembaran jangan beda jurusan. Ya, karena harus dimanfaatkan. Betul. Privilege-nya dimanfaatkan. Jadi pengen ngundang kembarannya. Karena kayak bapak kan sama gitu. Iya. Tapi kalau dari aku jujur betul. Kalau membuat yang tadi aku bilang membuat arus itu justru yang membantu aku banget. Itu kembaran saya. Tapi kalau dari aku sistemnya berbeda. Mungkin kalau dari Musiko saling memicu, saling men-trigger. Nah kalau aku sama Hasan, aku mikirnya gini, saat kita ini 2 orang loh, kita kerja sama yuk. Masa 1 orang bisa ngalahin 2 orang? Gak mungkin dong. Kita kan orang, saya take masa 1 sama 2 lebih besar 1, gak mungkin dong. Jadi 2 ini ya dimanfaatkan, jadi buat belajar bareng. Entah kalau ada waktu belajarnya ada yang salah satu kurang, saling ngajarin, ataupun kalau ada info-info misalkan terkait lomba, saling ngabarin. Jadi aku rasa itu cukup work ya, yang mungkin teman-teman belum bisa terapin karena itu udah dari lahir bawaannya, udah langsung 2 yang nggak tahu gimana caranya. Nah, jadi ya mungkin ada 2 tipe, bisa saling memicu, trigger, atau 2 jadi 1. Seperti itu kalau. Jadi harusnya justru dimulai sebelum aku masuk ke kampus ini. Jadi Hasan tuh selalu bener nyemangatin aku, Hasan kamu kayak gini ya, kamu udah keren Hasan. Mungkin aku ya bukan saudara yang baik ya. Tapi ya aku juga mencoba, ternyata ketika Hasan nyemangatin aku jadi semangat beneran gitu loh. Jadi ya gimana mau bilang harus diterapin, nggak kembar lagi ya. Kebetulan Mungkin cari bestie. Ya cari bestie itu menurutku penting juga sih. Tapi biasanya abang adik. Kalau kembar agak tricky mas. Jadi kalau yang lahir Ya udah. yang lahir dulu, saya keluar dulu. Oh sama. Saya Oh, pasti ada dibilangin. kalau Jawa ada, tapi saya ikutnya sayang. Kan keluar dulu, bernafas dulu. Iya. Bernafas dulu artinya dia sudah tahu alam dulu. Jadi harusnya keluar dulu, abang dulu kan. Ya, tapi entah kenapa mas, waktu itu saya belajar jalannya lebih lambat. Atau apa? Mungkin saya keluar dan didorong sama Hasan. Mungkin gitu. Dorongan dari lahir. Dorongan diri juga ya. Yang lahir dorong. Dorongnya sangat tergantung. Sudah menjawab pertanyaan yang ditanyakan di ini ya. Nah terus habis itu kalau semisal ada nggak sih habit dari kecil yang masih diterapin sampai sekarang dari orang tua? Dari orang tua. Iya, habit dari ini. Kalau saya kebiasaannya katanya kalau belajar itu yang mau jadi orang yang kedua. Katanya pemenang itu cuma 1, sisanya cuma penyemangat. Seluruh dunia. Ya meskipun itu bukan dalam artian kalau saya nggak dapat juara 1 sih berarti ya udah nggak usah sama sekali, bukan dalam artian gitu. Cuma didikannya keras. Kalau makanya saya sering taruh tuh kayak meskipun banyak kontroversial tuh, saya sering nulis di beberapa itu jangan masuk kelas kalau kamu tidak jadi yang terpintar. Iya. Itu banyak kontroversial padahal itu maksudnya baik gitu ya. Jadi usaha kamu kalau masalah hasil ya boleh lah usahakan tidak selalu Berbanding lurus dengan hasil ya. Banyak faktor lain yang nggak dibahas ya, kata-katanya aja indah. Maksud saya tuh usahanya
harus seperti itu. Misalnya kalau kamu nggak mau jadi yang terpintar di kelas itu, ya udah nggak usah masuk gitu. Meskipun keras, tapi didikan itu ya bermanfaat loh kalau diterapin juga ya. Iya. Kalau kita belajar keras jauh lebih keras daripada yang lain. Soalnya ada orang-orang yang punya privilege belajarnya tuh sangat singkat. Itu Iya, orang-orang betul. yang jenius. Contohnya kayak gini, saya kan bimbing anak OSN, Iya. anak olimpiade di beberapa platform dan di beberapa sekolah. Iya. Ada anak-anak yang saya klaim dia jenius. Dia tuh begini, kalau saya tulis papan, silakan dicatat. Sudah Kak? Oke, saya hapus. Mana catatannya? Di sini Kak. Jadi dia orang yang sekali ngelihat papannya dihapus, ingatan itu masih kepada kemudian dia lanjut. Jadi, oh ini cara kamu hafal? Iya, cara saya hafal. Saya cukup diamkan Al-Quran itu di depan saya sekitar 1 sampai 2 menit. Kalau saya tutup, Al-Quran itu masih ada. Screenshot konsepnya. Screenshot biologi. Jadi orang-orang yang seperti orang-orang yang jenius itu tidak perlu banyak waktu untuk belajar. Mereka punya privilege. Nah, kita kan nggak ada yang jenius ini. Ya udah satu-satunya cara untuk melawan mereka ya banyakin porsi belajarnya, importnya banyak ya. Orang jenius itu nggak banyak, tapi orang yang mau menjadi jenius banyak. Ya, makanya salah satu-satunya saya nggak bilang saya jenius, saya belajar lama. mau ingat ini ingat itu susah, short time memory ya. Iya. Tapi saya orang yang bisa mengakali itu. Jadi saya nggak jenius nih, berarti saya harus banyakin terus belajar. Kalau si jenius belajar 1 menit, berarti saya belajar 1 jam gitu. Ya biar menyaingi mereka. Iya. Keren sih. Itu jujur salah satu konsep yang salah satu saintis favorit saya, Mas. Mungkin masih tahu Feynman. Oh iya, Feynman. Mungkin sedikit cerita, Feynman ini saintis biasa aja, cuma dapat Nobel. Dia bilangnya gini, dia originnya bukan orang pintar, tapi kerja keras saya itu sama dengan 1000 kali orang biasa. Dan itu ya walaupun nggak nyebut angka ya, karena bilangnya saya orang biasa yang belajar keras menjadi seperti ini. Nah, tapi kalau dibilang habit dari orang tua, sebetulnya itu sih. Kalau mau maju, jangan tunggu orang lain. Karena kalau kamu nunggu orang lain dan orang lain itu nggak maju, berarti Ya, nggak jadi maju dong, nggak maju-maju. Kapan majunya? Jadi ya itu tadi sih. Majulah ketika ada chance, opportunity. Karena orang-orang bilang, oh dia beruntung. Padahal beruntung ini kalau kita pecah, itu ada yang namanya kesempatan dan kemauan. Kalau digabung baru jadi keberuntungan. Misalkan ada kesempatan, kamu nggak mau, kalian nggak mau, nggak bisa dong dapat keberuntungan. Ataupun kalian punya kemampuan, tapi nggak ada akses untuk mendapatkan kesempatan itu, nggak bisa. Jadi selama kalian dapat kesempatan, ataupun selama kalian dapat opportunity, say yes. Karena lebih baik menyesal mencoba daripada menyesal nggak mencoba. Tapi sebenarnya kesempatan dan kemauan itu bukan ada yang satu bisa akses, satu bisa akses ya. Sebenarnya semuanya bisa akses ya. Cuma masalah mau dan tidak mau ya. Iya. Masalahnya itu sih bagi saya kan. Kalau kita mau jejaring mahasiswa, ya masa ada mahasiswa yang misal nggak boleh ikut kompetisi ini? Iya. Ya nggak ada lah. Secara misal IPK-nya kurang tinggi gitu ya kan, salah dia sendiri kan. IPK-nya kurang tinggi sebenarnya kalau dari awal dia belajarnya benar, kesempatan dia tuh ada. Ya, masalah mau atau tidak mau saya bilang. Gitu ya. Jadi inspirasinya lebih berupa pecutan ya buat diri sendiri. kayak gimana caranya banyak men-trigger. ngomong ya. Itu loh, kadang kita ngomong itu bukan buat orang sebenarnya, Buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Soalnya nggak sesuai yang mainnya. Aduh.
Di-spill lagi. Behind the scene-nya beda gitu. Terus habis itu kalau untuk tadi sempat nyebut Feynman. Kalau nggak salah ini teknik belajar juga nggak sih? Nah, iya, Feynman itu sebetulnya adalah orang yang keren. Jadi saintis yang juga membawakan fisika dengan baik. Jadi kalau tahu teori sih, belajarnya Feynman itu adalah mengajar. Gue bisa dikoreksi, ya mengajar. Dan itu juga sesuai sama yang Albert Einstein kalau nggak salah sampaikan. If you cannot explain the concept to 6 years old, atau kalian kalau nggak bisa jelasin konsep ke anak umur 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun. you don't understand it all. Jadi kalian nggak paham itu sama sekali. Dan itu benar-benar word kalau secara teknis ya. Ketika kalian mengajarkan sesuatu, mungkin masnya tahu ketika ngajar ya mas. Ternyata ada yang kurang nih dari pengajaran saya, berarti saya nggak paham. Atau ketika ngajarin ke teman kalian bertanya, dan kalian mikir, itu ya bisa kayak gitu juga ternyata materinya. Atau pertanyaannya diubah sedikit kayak gitu juga bisa. Jadi metode belajar itu sebetulnya perlu banget kalian akui, karena belajar itu nggak akan tervalidasi kalau kalian nggak belajar. Itu efektif ya. Berarti kalau semisal untuk cara belajarnya kakak sendiri, Feynman aja atau ada yang lain? Nah kebetulan saya punya kembaran. Feynman itu saya terapin ke kembaran saya, terus lalu kembaran saya ke saya gitu. Jadi misalkan hamil berapa ujian atau hamil 1 lah. Sen, sini. Jadi kan di rumah ada papan. Sen, sini. Sini tak jelasin nih. Terus ketika itu, coba kamu apa yang dibingungin? Terus ketika saya tanya, juga ini kayaknya gini deh. Lalu akhirnya searching. Lalu mikir lagi. Lalu giliran saya materi selanjutnya ngajarin, ternyata ada yang kurang. Jadi Feynman ini cukup penting untuk kita coba lah. Kalau kakak? Ya kayak gitu juga nggak mas ke Mas Riki? Iya, serupa ya. Tapi kalau saya mau menilai sudah paham atau tidak ya dengan aja. Ya, saya adalah salah satu orang yang suka belajar karena saya berpikiran kalau saya belajar banyak, tapi saya nggak belajar banyak. Berarti kayak sesuai definisi berprestasi kamu tadi, nggak punya impact. Ya, nggak punya impact. Artinya berarti kalau di biologi produk evolusi yang gagal. Diajarin banyak dia menjawab sama kayak ayam tuh ayam yang warna-warni. Itu ayam yang gagal ya, yang diprediksi dari awal pertumbuhannya tidak cepat, makanya dia dibuang. Yang kadang langsung dimusnahkan dijadikan pakan untuk yang lain, kadang dijual. Ya itu sebenarnya produk yang gagal, produk yang tidak bisa dikembangkan. Kalau kita mau tahu kita paham atau tidak, caranya dengan mengajar. Kalau saya belum bisa mengajarkan, berarti saya belum paham. Ini bukan berarti dalam tanda kutip saya mau belajar materi yang nggak saya pahami sama sekali nih. Berarti saya ngajar materi yang kosong guys. Jadi tetap belajar dulu, mengajar itu sebagai pengetahuan tambahan. Karena kalau saya sudah bisa mengajar, tidak mungkin saya belum belajar. Tidak mungkin saya belum belajar. Berarti kalau saya sudah bisa mengajar, berarti minimal saya sudah pernah belajar laksolnya, sudah pernah nanya ini benar atau tidak ke guru saya. Setelah itu saya mengajar. Akhirnya kalau ada orang tanya nih, saya kebetulan sehari-hari saya ngajar kimia, ngajar olimpiade kimia, saya. Terus ada anak iseng nih, anak iseng. Kak, kimia susah atau salah orang, Neng? Salah orang kalau nanya ke saya. Nanyanya ke temanmu lah. Kamu nanya sama orang lain. Orang yang tiap hari ngomongin hal yang sama tiap hari. Belajar ini. Kalau nanya kimia susah, ya kimia adalah kehidupan kalau menurut saya. Apa-apa yang kamu makan, apa-apa yang kamu keluarin, apa-apa yang kamu butuhkan, apa-apa yang kamu bayangkan, ini semua berasal dari kimia. Jadi kalau nanya salah orang, tanyalah sama orang lain. Hashtag kimia lovers. Lovers.
Nah, terus habis itu ada teknik belajar lain nggak mungkin second selain kerja itu tadi? Mungkin kalau pepet ya, mungkin klise, ada yang namanya Pomodoro. Pomodoro itu juga salah satu time block supaya yang pertama kalau HP kalian jadi timer, kalian nggak pakai HP. Lalu yang kedua, kalau kalian melihat timer itu berkurang sampai habis, ada rasa baru. Oh ternyata udah 20 menit. Oh ternyata udah 20 menit. Jadi tertrack dan kalian baru. Lalu yang kedua yang mungkin sebetulnya teknis banget. Ini namanya blurting method. Metode blurting. Jadi kalau misalkan kepepet banget dan mana nggak mungkin buat mempelajari konsep, hanya fokus ke menghafal rumus ataupun menghafal konstanta. Jadi pakai blurting. Blurting itu kalian semacam ujian. Jadi anggap itu ujian. Kalian belajar 15 menit, lalu tutup catatan kalian semuanya, lalu tulis apa yang kalian dapatkan dari sana. Lalu koreksi. Ini benar apa salah? Kalau salah, berarti masuk ke sini. Karena kalau dari blurting, filosofinya gini, orang banyak berhasil, terus tiba-tiba melakukan kesalahan sekali. Yang lebih diingat banyak berhasilnya apa salahnya? Salahnya. Kadang kalau kita mau tidur nih, tiba-tiba mengingat kejadian yang memalukan gitu, ya kan? Jadi filosofinya gitu. Kalau blurting kita pasti ingat salahnya kita di mana. Kalau berhasil ya udah, kita udah tahu kok. Tapi kalau salah, misalkan F sama dengan MA harusnya, tapi F sama dengan MV akhirnya. Artinya bukan V nih, artinya A. Jadi kita tahu ini salah, misalnya nggak boleh salah. Gitu. Ya, langsung ada penandanya. Betul. Ya memang agak teknis sih, karena kalau secara time blocking itu saya belum menemukan ritmenya. Jadi sama banget. karena Masih jadwal lagi hancur-hancurnya, tapi boleh lah itu time blocking sebenarnya bagus. Tapi kembali ke diri sendiri ya lebih cocok yang mana? Ya intinya apa yang kita omongin ini nggak semuanya cocok. Iya. Tergantung pola belajarnya sendiri ya. Karena ada orang yang pola belajarnya dari menonton menonton video tutorial. Ada yang pola belajarnya dari menulis. Ya, kalau saya adalah tipe orang yang belajar harus menulis. Pena adalah kunci keajaiban. Jadi kalau sesuatu apa yang ada di papan, kalau kamu lihat itu sekitar 30 menit ya, terus dihapus, mungkin saya bisa nyebutin ada apa saja. Tapi kalau saya tulis di sini dihapus 30 menit, saya masih bisa bilang. Besok ditanya lagi saya tetap bisa bilang. Lusa ditanya lagi saya tetap bisa bilang. Sebulan ke depan ditanya lagi saya tetap bisa bilang. Jadi pena adalah kunci keajaiban. Beberapa orang memang punya yang kalau dia belajar dia harus menulis ya. Tapi beberapa orang yang kalau dia belajar cukup dari menonton, mungkin kelasnya lebih tinggi ya kalau tapi kan ada orang yang bilang cepat belajar cepat lupanya. Saya setuju itu ya, lama belajarnya lama lupanya gitu. Tapi yang lebih setuju adalah fokus belajarnya lama lupanya. Soalnya lama belajarnya belum tentu belajarnya benar, seperti yang saya bilang tadi. Mau kerja kelompok, nunggu temennya, lari ke topik gibah dan sebagainya gitu. Lama kan belajarnya, tapi cepatnya jadi lupa. Jadi fokus belajarnya lama lupa. Terus kalau semisal pas belajar nih, apa yang teman-teman di rumah nggak boleh lakukan selama belajar? Ini yang nggak boleh dilakukan. Nah, ini ajaib banget loh. Kita belajar, ajaib banget itu. Bisa menghilangkan waktu dengan sangat cepat. Iya. Atau keinget tren. Misal kita lagi belajar nih di kuliahan gitu. Ya misal itu, kamu tahu itu nggak? Padahal saya nggak tahu. Enggak sih, saya nggak tahu gitu. Coba dia pulang ke rumah, apa dia nggak nyari itu? Betul, nyari. Misal lagi belajar, jadi
dia bilang ada tren ini ya, kok saya nggak tahu ya, nggak narsis dong, bukan aja. Ikut apa cepet jamnya? Tahu setengah jam. Gitu ya, jadi mungkin kalau belajar jauhkan HP-nya. Ya. Terus yang kedua, kalau mau belajar pakai sistem time blocking. Ya. Manusia itu cuma hidup rata-rata 60 tahun. Ya. Kalian mau belajar kalau sehari cuma belajar 2 jam ya, nggak pantas lah jadi manusia yang duduk. Biasanya manusia hidup itu harus banyak belajar. Sehari cuma belajar 2 jam. Buat apa ya? Kalau fokus nggak apa-apa. Kalau termasuk orang yang tadi saya bilang ya, dia bisa screenshot alamin, boleh belajar sehari 2 jam boleh. Emang kalian sejenius itu? Kalau nggak jenius ya banyakin porsi belajarnya. Saya pun nggak jenius, jadi banyakin porsi belajarnya. Relate lah sama diri sendiri. Jadi yang pertama jangan deket-deket sama HP. Iya. Yang kedua pakai time blocking. Tidak selamanya kalian bisa belajar. Nanti kalau usia kan udah nyampe 30 ya, fase tubuh itu menurun. Kalau udah 30 ya belajar nggak lagi seperti dulu. Kritik pembelajaran atau kritik seseorang tidak lagi setajam yang dulu. Manfaatin umur kalian 19 tahun ke 25 tahun, usia-usia prime-nya gitu, banyak yang belajar. Nanti kalau udah 30 ke belakang juga mencari ilmu yang sudah dipelajari gitu. Soalnya kan udah masalah landai-landainya ya, saya gak mungkin belajar lebih dalam lagi. Keren sih. Iya benar sih. Makanya tadi Pomodoro itu kan pakai HP supaya nggak buka HP mas. Boleh. Nah itu salah satu. Tapi yang kedua, ini sebetulnya adalah kesalahan yang klise dan kalian mungkin teman-teman nggak sadar, adalah belajar itu tanpa persiapan. Jadi misalkan, aku malu mau belajar, udah nih buku ditaruh di depan, dibuka, belajar apa ya? Dibuka sini. Oh besok ujian misalkan termodinamika. Oke lah itu udah ada prepare, tapi nggak sedetail itu. Akhirnya dibuka, dibaca sebentar, notifikasi masuk, ganti sebentar, scroll bentar, bukunya dipinggirin, 5 menit, terus tiba-tiba ketiduran. Nah, jadi bayangkan skenario-nya kayak gini. Misalkan kalian punya detail, termodinamika aku harus belajar hukum 0, 1, 2, 3, dan itu urut. Iya, nolnya terakhir. Tapi kalau di buku langsung 0. Nah, jadi misalkan 0, 1, 2, 3 diurutin. Oh ternyata 0 itu nyambung ke 1 atau ke 2. Nah, misalkan seperti itu, nanti teman-teman ada gambaran besar. Oh, ternyata belajarnya tentang ini loh. Belajar tentang ini. Banyak orang yang miss terkait belajar itu adalah tentang sebanyak apapun mereka masukkan. Padahal adalah mereka make sense dari apa yang sebetulnya terjadi di hidup kita. Misalkan kalau di buku elektrodinamika, misalkan Maxwell 1, 2, 3, 4 itu ternyata bahasnya tentang listrik magnet. Tapi kalau mereka cuma bahas hukum, cuma dibaca lah, hukum 1 ini bukunya dot E sama dengan rho epsilon 0. Ya, mereka cuma hafal gitu. Padahal itu cuma bahas tentang listrik, bahas tentang magnet. Jadi ya itu tadi make study preparation. Karena itu yang pasti adalah kalian bakal membuat checklist. Kalau udah belajar ini checklist, kalau belum, ya kalian harus checklist itu segera. Otomatis ya time blocking itu akan berfungsi. Selama kalian benar-benar mau men-checklist itu kan kadang ada tuh tulis, ternyata besoknya nggak ada yang dicetak, jadinya cuma catatan. Dan itu menurutku cukup worth it sih, karena manusia kan suka pencapaian ya. Jadi kalau kita udah mencetak banyak, kita ada rasa senang gitu. Iya, satisfying gitu. Jadi cukup work sih kalau kait buat persiapan sebelum belajar, bukan ketika belajar ya, sebelum belajar. Ini kan yang boleh dilakukan. Kalau saya nambahkan yang boleh dilakukan, boleh. Mungkin saya sebenarnya dari dulu menyampaikan ini ke teman-teman saya kan,
sejatinya mahasiswa berprestasi itu juga menjadi idola supaya yang lain punya pola belajar yang sama. Ya mungkin mumpung ada podcast ini saya bisa sampaikan, kalau mau masuk ke kelas jangan dalam keadaan kosong. Minimal kemarin atau tadi malam kamu sudah tahu judulnya, sudah tahu roadmap-nya, ya. Jangan masuk ke kelas tuh kayak oh saya absen, dosennya masuk gitu. Ada temannya, kita hari ini belajar apa? Waduh, nggak tahu apa. Makanya saya tuh tipe orang yang kalau ada dosen masuk matkul baru terus dia nggak ngasih RPL, saya lagi tuh. Mana RPL-nya, gimana RPL-nya, apa yang akan dibahas gitu. Nah, kalau sudah tahu apa yang akan dibahas, ya kita bisa mempersiapkan. Kemarin belajar ini, berarti next kita belajar ini. Gitu. Tujuannya banyak loh, selain belajarnya gampang masuk, ya, mungkin ada orang-orang yang sering beranggapan kalau mahasiswa yang bertingkat tinggi itu adalah mahasiswa penjilat. Ada beberapa orang yang berasumsi kayak gitu ya. Sebenarnya saya tidak terlalu setuju. Masalah penjilat dan tidak penjilat itu adalah dosen itu bisa melihat siswa mana yang punya persiapan, siswa mana yang tidak punya persiapan. Katakanlah gini, kan saya mengajar kan, saya tahu persis ketika saya mengajar cukup dari ekspresi muka. Ketika saya mengajar siswa ini nggak belajar ya. Oh ini punya persiapan, saya tahu persis. Katakanlah dalam satu matkul, dalam satu matkul nggak ada ujian sama sekali. Ujiannya mungkin dalam bentuk tugas. Mungkinkah dosen itu melihat tugasnya makalah, kita seluruh per paragrafnya dibaca? Mungkin ada sepersekian, meskipun tidak semua dosen kayak gini ya. Mungkin ada sepersekian persen dia mengambil penilaian dari karakter siswanya. Oh dia nih, si Fulan ini kalau datang di kelas saya dia selalu aktif bertanya, artinya dia sudah punya persiapan. Si Fulan ini kalau datang selalu duduk di depan, artinya dia siap untuk belajar. Nah, si Fulan ini tidak pernah datang telat ke kelas saya, artinya dia excited untuk belajar dan menerima materi apa yang mau saya sampaikan hari itu. Nah dengan kayak gitu saya jamin IPK-nya tidak bakalan bobrok. Tidak akan ada dosen yang benci sama ya. Jangan peduli kata teman-teman mungkin penjilat banget sih kamu jangan peduli ya. Karena saya berperilaku seperti itu pun tidak merugikan dosennya, tidak merugikan temannya. Itu adalah salah satu trik untuk belajar. Saya dari dulu sebenarnya ingin menyampaikan itu ya, tapi berbagai cara saya rasa kayak belum ada forum. Saya mau bilang itu kayak salah sasaran, terus mau bilang ke orang lain secara langsung takut perasaan. Gimana gitu kan? Berasa nyindir banget. Rasanya kayak saya cerita begini. Iya sih, kamu kan IPK-nya begini. Lah, saya kan ngasih tahu supaya kamu bisa berkembang dengan cara yang sama. Coba, kalau kamu sebagai pengajarnya, kalau kamu sebagai dosennya, melihat mahasiswa yang seaktif ini, serba tahu ini dan interaktif, dia duduk di depan. Apa yang mau saya ajarkan, seolah-olah dia semuanya mau serap. Bahkan kepotong waktunya sudah habis, mahasiswa ini seolah-olah masih mau menyerap ilmu yang belum saya lontarkan. Apa dia nggak otomatis dilihat lembar jawabannya ini sih pulang, nggak usah pasti benar bahasa kotornya begitu kan ya, itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi jangan pernah masuk kelas dalam keadaan kosong. Terus kalau masuk kelas tolong benarkan niatnya kalau apa yang ada di depan saya tujuannya baik. Dosen yang ada di depan saya ini tujuannya baik, dia mau mengajar, dia mau transfer ilmunya. Janganlah pilih duduk yang di belakang, janganlah pilih duduk di tengah supaya tidak terlihat nanti kalau dosen tiba-tiba nunjuk pertanyaan dia nggak kena, karena probabilitasnya kecil gitu. Janganlah begitu, duduklah di depan gitu. Dengan duduk di depan kamu jadi orang yang paling berpeluang untuk menyerap ilmunya paling besar.
Jadi absorpsinya paling besar ya kalau dari situ ya. Gitu. Iya, aku mau nambahin juga teman-teman kalau semisal sebelum menerapkan tips yang tadi ya, jangan lupa belajar cara belajar gitu. Betul, cara belajar. Soalnya masing-masing orang punya apa ya, capability beda-beda. Ini ya. Iya. ritmenya sendiri. Betul. Nah, oke, lanjut sekarang ke future plan. Kakak berdua boleh menceritakan future plan masing-masing. Mungkin kalau dari saya future plan-nya saya masih belum cukup belajar ya. Jadi mau melanjutkan studi dulu ya. Setelah studinya selesai ya sesuai yang tadi saya ingin menjadi orang yang impact-nya banyak. Ya, salah satunya menjadi pengajar dan researcher ya. Saya harap itu bisa tercapai, bisa menjadi motivasi ya. Menjadi orang berimpact tidak harus pintar ya. Harus bermanfaat ya. Orang bodoh itu banyak yang bermanfaat ya. Kuli bangunan kan bermanfaat buat bangun bangunan supaya orang bisa bertempat tinggal di situ. Ya, jadi cara berimpact itu banyak. Ambillah cara berimpact yang kalian suka dan kalian mau menerima risiko. Ya, jadi kayak, saya mau berimpact nih, jadi sopir misalnya. Tapi kamu nggak siap kerja sebagai sopir ya, kalau udah cari impact misal, saya mau jadi banyak impactnya, jadi nggak boleh, jangan, nggak boleh ya. Sudah kamu mau banyak impactnya, jadi pengajar, tapi betah nggak kalau nanti harus ngajar 8 jam sehari? Lain sisi beban researchernya, betah nggak? Gitu. Jadi posisikan dulu dari awal gitu ya. Kalau kamu mau berimpact di bidang ini, bebannya ini loh, belajar dulu ya. Kan banyak. Misal saya mau jadi astronot, apakah nggak ada astronot sama sekali di sini? Banyak sebelum belajar. Saya mau jadi pengajar banyak. Saya mau jadi sopir banyak. Silakan belajar dari situ. Itu mungkin bicara dari saya. Studi dulu, banyak ilmu dulu, baru ngajar. Ya, kalau saya sebetulnya secara gambaran besar, sebenarnya saya hidup di sini kan adalah tujuan saya adalah untuk memberikan impact ataupun kebahagiaan ke orang lain. Yang terutama adalah ke orang yang paling dekat dengan kita, ini keluarga, lebih lagi ke orang tua. Jadi kalau dibilang future plans-nya apa, saya akan melakukan apapun itu yang selama positif ya mas. Selama positif yang dapat membahagiakan keluarga saya. Karena kebetulan waktu terus berjalan ya. Jadi kalau dibilang kita berusaha pasti sedang kejar-kejaran dengan apa? Dengan waktu yang dimiliki oleh keluarga kita. Lebih lagi dengan orang tua kita. Itu secara gambaran besar. Gimana sih? Waktunya bukan cuma orang tua kita, waktu kita sendiri. Bisa jadi kita yang duluan ya. Benar-benar tentu muda bukan berarti sehat juga berarti umur tuh. Dan sebetulnya kalau kita duluan yang pergi sebenarnya apa? Hanya saja kalau mereka yang duluan tanpa kita sempat membahagiakan, rasa-rasanya terlalu sia-sia nggak sih? Kita udah dilahirkan di dunia ini tanpa memberikan kembali ke yang udah melahirkan kita. Terlebih lagi ke saudara kita, ke teman-teman kita, ataupun ke orang yang nggak kenal dengan kita. Setidaknya kita memberi sesuatu. Dan kalau secara teknis mau ngapain? Ya betul, belajar lagi, lalu belajar lagi, baru selanjutnya mungkin menyebarkan ke orang-orang. Berarti sudah ada plan buat lanjut studi terus ya? Kalau lanjut studi, sebetulnya studi kan di mana-mana bisa jadi informal ataupun secara formal seperti itu. Tapi kalau saya formal atau informalnya sebetulnya kan nggak terlalu yang penting ya. Yang penting kita tetap belajar. Oke. Nah, ada nggak sih motivasi, kata-kata motivasi kita gitu buat teman-teman? Tips.
nyari bos dulu. Kalau di SMA sudah saya bilang tadi ya meskipun ini keras ya, Iya. meskipun ini keras ya, jangan mau masuk kelas kalau kamu tidak mau jadi yang terpintar. Oke. Ya, silakan di highlight. Iya. Kalau saya mungkin milih-milih dulu. Itu dari Richard Feynman. Wah, Buat pengen ambil wah, ini deh. Yes. Sebetulnya ini sudah pernah saya sampaikan, tapi mungkin secara general aja ya, bukan tentang belajar apa coba. Sebetulnya mungkin nggak perlu takut untuk jatuh terus sakit hati ataupun patah hati, karena sebetulnya jatuh itu adalah bukti teman-teman pernah memanjat sama dia. Oke. Dan siapa sih orang yang nggak pernah jatuh? Hanya orang yang nggak coba. Jadi coba aja jatuh, coba lagi. It's not over until I win. Dan itu kemarin baru aku disampaikan sama salah satu dosenku bilang kalau do better till the end. Do your best till the end lah. Lakukan yang terbaik sampai akhir. Nah, kalau akhirnya belum good ending, berarti belum berakhir loh. Iya. Kalau di film, kalian lebih suka good ending atau bad ending? Nggak nonton film. Good ending. most people. Iya, most people. Mereka suka good ending. Sedangkan kalau di tengah-tengah ataupun di filmnya masih bad ending, udah akhir belum? Pasti ada lah. Kedua. Terima kasih. Dibikin kepo. Iya, tapi intinya jangan pernah berhenti sampai kalian sampai apa yang kalian lakukan. Oke. Dan jangan lupa selalu libatkan Tuhan di setiap perjalanan kalian. Untuk Oke. do your best and let God do the rest. Oke, jadi itu tadi tips dari kakak-kakak Mawapres Universitas Jember ya. Nah, ada pesan nggak buat teman-teman di rumah? Pesan singkat aja. Pesan singkat mungkin kalau dari saya, jangan mau jadi bodoh. Belajar banyakin. Kamu tidak jenius, karena kamu tidak jenius, banyakin porsi belajarnya. Saya pun tidak jenius, porsi belajarnya dibanyakin. Buat nyaingin mereka yang sepersekian persen ada di mereka yang jenius yang bisa screenshot alami Kurva tidak normal. kurvanya tidak normal itu. Biar menyaingi mereka, silahkan porsi belajarnya tambahin. Kita kejar orang-orang yang cheating, dalam artian cheating belajarnya bisa cepat dengan cara porsi belajarnya ditambah. Kalau dari saya singkatnya, ada satu lagu dari Frank Sinatra. Do it, I did it my way. Jadi untuk teman-teman semuanya, apapun yang kalian lakukan, misalkan aku beda sih, ya nggak apa-apa, karena kalian sedang melakukan dengan cara kalian sendiri. Jadi itu sih yang jadi prinsipku sampai sekarang. Jadi nggak malu lah misalkan kalau ada dari ITB, terus aku dari NES. Kalau secara orang-orang ya pasti milih fair. Tapi ya aku dengan jalanku sendiri loh. Mereka dengan jalan. Atau apa menjadi bintang di sini belum tentu menjadi bintang di sana kan. Jadi di sana menjadi sampah. Jadi mungkin menjadi bintang di sini daripada menjadi sampah di sana. Memang atmosfernya berbeda. Kita bisa berkembang di atmosfer yang berbeda, tapi laju perkembangannya sama. Auto terpecut-pecut nih teman-teman di rumah. Nah, oke, itu dia pembahasan kita hari ini tentang tema yang kita angkat, studi strategi trik jitu dari Mawapres Universitas Jember. Nah, semoga teman-teman makin siap ke depannya buat jadi the next Mawapres juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian dari kita. Saya Queen Kinanti. Saya Dias Alamya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.